Semoga dengan amalan-amalan tersebut bisa menjadikan hati kita selalu menjadi tenang, dan bisa menjadikan setiap apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan dan senantiasa diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Musiga yang dirahmati Allah, pada malam hari ini tausiah kita itu bertemakan tentang masalah halal, haram dan syubhat. Dalam perkara halal, haram dan syubhat ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Di dalam hadis itu telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat, berarti telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh kepada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang dan dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Maka ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya, dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah yaitu adalah hati. Inilah hadis dari Rasulullah SAW. Jadi maksud dari hadis ini bahwasanya Rasulullah menjelaskan bahwa perkara yang halal itu sudah jelas, bahwasanya setiap yang baik-baik yang dihasilkan dengan yang baik-baik maka itulah disebut dengan sesuatu yang halal. Halal itu artinya baik. Kemudian ada yang haram, haram juga sudah jelas. Berarti yang haram-haram ini adalah kebalikan dari yang halal. Kalau halal itu yang baik-baik, berarti yang haram ini adalah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang dilarang. Sehingga Rasulullah katakan halal dan haram itu sudah jelas. Bahkan kita sudah tahu arahnya. Halal itu kita sudah tahu bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang halal, dan kita sudah tahu kalau melakukan ini pasti haram. Namun di antara keduanya itu kata Rasulullah ada yang sama, atau biasa disebut dengan syubhat. Nah, di sini kita harus hati-hati pada apa yang namanya syubhat ini. Syubhat ini sesuatu yang belum diketahui jelas apakah dia itu haram atau halal. Jadi dia masih sama-sama, belum ada kejelasan. Itu maksudnya syubhat. Tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui statusnya apakah dia itu halal atau haram. Nah, sehingga banyak dari kalangan ulama berbeda pendapat tentang masalah syubhat ini. Ada sebagian kalangan ulama mengatakan yang syubhat itu dia lebih condong ke hal yang haram. Namun ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa yang syubhat itu kadang masih bisa dihalalkan. Namun Rasulullah di sini mengatakan, di situ dia katakan dalam hadis tadi, maka barang siapa yang menjauhi sesuatu yang samar atau syubhat,
berarti dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa, ya kata Nabi, dan barang siapa yang jatuh dalam perkara subhat, dia ibaratnya berada di tepi jurang, berdiri berada di tepi jurang, ya seperti itu. Jadi memang perkara subhat ini yang memang harus diwaspadai. Bagaimana contoh yang subhat itu? Nah, contoh ini adalah makanan. Tiba-tiba di tempat kita itu ada sebuah makanan dan kita tidak tahu makanan itu datangnya dari mana, dan juga kita tidak tahu siapa yang memberikan makanan itu, sehingga kita harus waspada dengan hal-hal yang seperti ini. Bisa jadi ya yang dimaksud dengan subhat itu makanan ini kita belum tahu asalnya dari mana, apakah dia dari yang halal atau dari yang haram. Itu yang maksudnya subhat. Contoh makanan tadi ini. Nah, kalau seandainya kita tahu bahwasanya ini dari sesuatu yang halal, maka makan. Kalau dia dari sesuatu yang haram, maka tinggalkan. Kalau dia masih subhat, maka banyak sebagian para ulama mengatakan yang subhat itu lebih baiknya dihindari juga. Lebih baiknya dihindari juga karena akan lebih seperti apa nanti yang disampaikan oleh Nabi tadi. Karena kalau kita memelihara yang subhat itu atau menjauhi yang subhat, maka berarti sama halnya kita memelihara agama dan kehormatan kita. Jadi itu yang dimaksud dengan hadis Nabi itu tentang perkara subhat. Kemudian kita kembali lagi ke persoalan yang halal. Di sini An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad, Amir bin Syarahil, Zakaria bin Abi Zaidah, Khalid, Al-Fadil bin Dukhaim bin Muhammad bin Zubair, bahwasanya di sini telah dikatakan innal halala baina wa innal harama baina wa bainahuma amuru mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu pun sudah jelas pula, serta di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat. Nah, kita kembali ke yang haram, yang halal. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai sekalian manusia, makanlah sebagian dari makanan yang ada di bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah kamu menuruti jejak langkah syaitan. Di sini maksud dari firman Allah ini berarti kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal. Yang halal dan baik. Kalau sesuatu itu sudah halal, pasti baik. Tapi ada sesuatu yang baik belum tentu halal. Nah, makanya di kalimat tadi itu Allah lebih dahulu dulu yang halal. Jadi persoalan halal ini sudah jelas, dan dikatakan juga di dalam firman Allah yang lain dalam Quran surah Al-Maidah, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi di sini tentang halal itu, ya, di sini sudah sangat jelas sekali Allah perintahkan kepada kita. Bahkan dengan perintah Allah itu, sesuatu yang dihalalkan ini sama dengan kalau Allah perintahkan tadi dalam Quran tadi tentang
memakan sesuatu yang halal ini sama halnya bagaimana kita diperintahkan untuk sholat. Jadi tidak ada bedanya. Kita diperintahkan untuk sholat dan diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lebih baik. Apalagi untuk mencari rezeki. Ya. Mencari rezeki itu ya harus yang halal. Karena dalam hal mencari rezeki ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi yang kita harus berikan kepada keluarga itu harus hasil jerih payah dari yang halal, agar apa yang kita makan, yang kita berikan kepada keluarga itu semua dari hal yang baik-baik. Karena di sini juga Allah katakan, barang siapa yang memakan makanan yang halal dan baik-baik, maka itu ada kaidahnya, ada maknanya, ada hubungannya dengan diri kita, dengan tubuh kita. Kalau kita memakan sesuatu yang halal, maka tubuh kita ini akan selalu menjadi baik. Orang kalau sering memakan sesuatu yang halal, maka tubuhnya itu akan menjadi baik. Dalam artian dia jarang sakit-sakitan. Karena kenapa? Semua yang dia konsumsi itu masuk ke dalam tubuhnya itu semua bersumber dari yang halal-halal. Tidak ada yang dari yang haram. Sehingga ini dampaknya kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kemudian makna juga mengapa kita harus memakan sesuatu yang halal, karena kalau kita memakan sesuatu yang halal itu akan menambah cahaya keimanan di dalam hati kita, akan menambah cahaya keimanan dalam hati. Orang yang selalu memakan sesuatu yang halal, maka Allah akan berikan cahaya ketakwaan, cahaya keimanan di dalam dirinya. Kalau dia selalu memakan sesuatu yang halal. Bahkan persoalan yang halal ini juga sangat berdampak sekali dengan amalan-amalan kita. Sangat berdampak juga dengan amal ibadah kita. Kita kalau sering mengkonsumsi, memakan sesuatu yang dari yang halal, maka Allah akan selalu menjaga kita. Maka Allah akan selalu memberkahi dan meridhoi apa yang menjadi amalan kita. Bahkan Allah sangat mudah mengabulkan doa-doa kita. Karena kenapa? Karena tubuh kita itu selalu diputi dengan semua yang baik atau sesuatu yang halal. Jadi itu sangat berdampak juga sama dengan kita. Baik itu tentang agamanya, baik itu tentang perilakunya, baik itu tentang amal perbuatannya. Kalau semuanya itu sumbernya dari yang halal, maka semuanya akan menjadi baik. Seperti itu. Jadi di sini perintah Allah, kenapa kita harus memakan sesuatu yang halal? Karena dampaknya itu semua ada dalam kita nantinya. Baik itu berdampak dengan kesehatan, berdampak dengan agamanya kita, berdampak dengan amal perbuatan kita. Itu hanya perkara halal itu dia punya efeknya sampai di situ. Ya. Dia bisa mempengaruhi semuanya sampai di situ. Begitu juga dengan hal yang haram. Kalau kita selalu memakan makanan yang haram, yang tentu
yang haram itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang dalam agama, kemudian kita tetap memakan, maka itu akan menjadi sebuah penyakit di dalam hati kita. Itu akan menjadi sebuah efek yang dapat berdampak dalam diri kita. Orang yang kalau sering makan sesuatu yang haram, maka akan berakibat bisa jadi dia akan sering mengalami sakit-sakitan seperti itu, karena dia lebih banyak mengkonsumsi sesuatu yang haram. Maka jangan heran kenapa kita selalu berdoa meminta kepada Allah, namun doa kita itu seolah-olah tidak dikabulkan. Sebenarnya Allah bukan tidak mengabulkan doa kita, Allah tetap mengabulkan doa kita. Cuman doa kita masih terhalangi dengan itu tadi. Kalau kita masih memasukkan sesuatu yang haram ke dalam diri kita, maka Allah akan masih masih menghijab, masih menghalangi apa yang menjadi kita punya permintaan kepadanya. Misalnya kita berdoa, bahkan berdampak juga dengan amal ibadah kita. Kalau kita sering memakan sesuatu yang haram, maka kalau kita beramal ibadah itu tidak terlalu khusyuk, Kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, hati kita terasa berat untuk melaksanakan. Karena kenapa? Karena dipicu oleh sesuatu yang haram tadi. Jadi sangat berdampak sekali buat kita. Jadi kalau kita selalu mengkonsumsi yang haram, itu akan besar sekali efeknya. Berdampak kepada badan kita, berdampak pada kesehatan kita, berdampak kepada agama kita, bahkan berdampak pada amal ibadah kita. Bahkan doa kita masih akan selalu ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah tidak akan mengabulkan doa, Allah selalu mengabulkan permintaan kita. Cuma yang menghalangi doa-doa kita itu sampai dikabulkan, itu karena terhalangi oleh sesuatu yang haram tadi. Olehnya untuk mensucikan diri kita itu dari setiap yang haram, maka kata Allah yaitu dengan cara bertaubat. Maka perbanyaklah kata Allah itu mengucapkan istighfar. Jadi istighfar itulah yang menjadi pencuci setiap apa yang haram yang ada di dalam tubuh kita. Kita cuci itu yang haram-haram masuk dalam tubuh kita, kita cuci dengan kalimat-kalimat yang baik, kita cuci dengan kalimat istighfar. Kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa jamin apa dalam satu hari itu apa yang masuk di dalam tubuh kita, itu kita tidak bisa jamin. Kalau yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal, belum bisa kita jamin. Kadang kita diberikan sesuatu oleh teman, ini makanan, kita ambil makanan tadi, namun kita tidak pernah berpikir itu makanan dari mana. Apakah dia belikan dari sesuatu yang halal, atau dari yang haram, atau dari yang syubhat? Kita tidak bisa jamin itu. Jadi karena kita tidak tahu sumbernya, kita tidak tahu dari mana asalnya, apakah dia haram atau halal, sehingga itu yang menjadi syubhat buat kita. Maka untuk mencuci kalau yang haram tadinya kita makan, karena kita tidak tahu kalau itu sesuatu yang haram, maka itu akan menjadi penghalang di dalam setiap kita beramal ibadah. Kadang amal ibadah kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk mencuci semua itu kotoran-kotoran itu, maka setiap harinya kita akan selalu mengucapkan istighfar. Setiap hari kita mengucapkan istighfar karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang kita makan itu, kita tidak bisa jamin apakah itu semuanya halal atau tidak.
Makanya setiap hari kita jadikan zikir itu sebagai makanan rohani kita, untuk mencuci tadi itu sesuatu yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga dengan langkah-langkah atau dengan cara seperti itu Allah bisa mengabulkan doa-doa kita, Allah bisa menerima setiap amal ibadah kita. Kalau kita selalu berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang haram, maka kita harus hindari, kita harus tinggalkan. Bahkan yang syubhat pun para ulama mengatakan seboleh-bolehnya yang syubhat itu juga harus dihindari, agar menjaga jangan sampai yang syubhat tadi itu ternyata itu betul-betul sesuatu dari yang haram. Jadi kita harus pelihara diri kita ini dari sesuatu yang syubhat maupun yang haram. Jadi mari kita selalu mengutamakan apa yang menjadi kebaikan buat kita, maka kita harus mencari sesuatu yang halal dan baik untuk diri kita, supaya akan menjadikan diri kita ini akan semakin baik, dan Allah akan berikan cahaya keimanan di dalam hati kita. Allah jadikan kita selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah akan jadikan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada-Nya. Jadi kalau kita selalu menjaga diri kita dari yang halal, maka Allah akan mudahkan segala macam urusan kita. Allah akan ringankan setiap langkah kita. Allah akan berikan kita kemudahan dari apa yang menjadi sesuatu yang susah buat kita untuk lakukan. Jadi kuncinya adalah maka istilah diri kita dengan sesuatu yang halal, agar semuanya bisa menjadi baik. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di dalam tausiah ini ada maknanya, ada manfaatnya buat kita, sehingga ini bisa menjadi landasan kita mengapa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk memakan sesuatu yang asalnya dari yang halal. Demikian, Allah musta'an. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.